Nah, kita sampai ke pertanyaan ke-6. Langsung aja, ini dari Aran, Kota Bekasi. Pertanyaannya, Bang, kenapa kalau abis main alto kemudian main ke soprano straight atau sebaliknya, oke, niupnya jadi nggak enak? Oke, relate nih. Beda sama kalau main satu jenis saxophone dari awal sampai akhir nggak ganti-ganti. Apakah ada teknik cara adaptasi embouchure-nya? Exactly the same apa yang ku alami ketika waktu itu dari alto ke tenor, dan waktu itu juga langsung belajar ke soprano straight. Wih, teman-teman masih ingat gak aku punya cerita bahwa altoku di sini, tenorku belajar karena embouchure-nya waktu itu aku bodoh, dah gitu ya, nggak apa-apa kata-katanya ekstrim, sehingga di tenor nih bayanganku niupnya harus dirubah ekstrim, akhirnya tenornya masih di sini, altonya yang turun, sama-sama goblok. Nah, jadi di titik itu aku sampai mikir, coba bayangin si Dave Koz yang satu stage, maksudnya satu kali show dia ganti alto, terus tiba-tiba next song dia ganti tenor, terus next song dia ganti sopran, babynya tuh. Gimana cara ngaturnya? Di titik itu aku sampai gila, masa harus praktis 20 jam sehari sih? Nah, sampai akhirnya kan aku ketemu solusi bahwa mulutnya mirip-miripin supaya ketika kita ganti nggak kaget. Mungkin apa yang dialami sama Aran mungkin mirip sama aku ya. Nggak enaknya mungkin karena perubahan embouchure-nya dibikin ekstrim. Tapi di sini solusi ini tidak membuat teman-teman jadi excuse tidak latihan loh ya. Jadi tetap latihan, tetap ada bedanya kok. Cuman jangan ekstrim aja. Kayak aku cerita tadi loh sebelumnya, G-nya di sini, terus tiba-tiba tenornya G-nya di sini. Ya, semburat istilahnya nanti ya. Oke. Jadi tipsnya untuk adaptasi embouchure-nya even dari alto, tenor ke sopran, miripin deh. Miripin. Jadi misalkan altomu yang primary di sini mulutnya segini, oke, G oke segini. Biasanya tak bandingkan sama oktavnya ya. G oktav segini, oke. Kalau tenor coba kurang, oh ini kemasukan, ini coba tarik lagi ketinggian. Oh, ini pas, ini mirip ini. Terus di practice. Tetap ada loh ya. Jadi kalau buat aku sekarang misalkan start dari alto, tenor, alatnya lebih berat, mulutnya sedikit lebih loose, tapi sebagai gantinya udaranya boros. Sebaliknya, kalau di sopran alatnya ringan, nafasnya nggak perlu. Bahkan kalau sopran kamu push banget, nggak enak suaranya. Jadi kayak ngepik gitu, pecah. Niupnya lembut-lembut. Tapi sebagai gantinya, embouchure-nya lebih tight karena dia main nada-nada tinggi. Nah gitu ya. Jadi tetap ada perbedaan. Jadi tetap embouchure-nya miripin. Kedua tetap praktis masing-masing. Contohnya ketika satu hari nih teman-teman punya waktu 1 jam, diluangkan waktu maybe 20 minutes primary-nya di alto, 20 minutes di tenor, 20 minutes-nya di sopran. Bisa kayak gitu. Atau aku pengen sopranku maju banget nih, aku pengen segera bisa. Ya udah, 10 minutes di alto, the rest 50 minutes di soprano. Nah gitu. Jadi dan harus dilatih tiap hari. Intinya terbiasa. Kita ini pemain saxophone, kalau aku boleh ngomong itu kita kayak atlet. Atlet otot kecil. Jadi kita harus latihan terus ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Aran. Semoga dapat sesuatu. Jadi semangat latihan kalau misalkan doubling atau tripling istilahnya ya. Jadi happy practicing. Kalau punya pertanyaan lagi, yuk kita diskusi di next session Q&A ya. Happy practicing.